minta sama Allah supaya Allah wujudin keinginan kita. Terus kita janji, ya Allah kalau terwujud nih keinginan saya nazar. Saya mau kasih anak yatim 20 orang. Saya akan sumbangkan setiap orang 100.000. Itu lebih cakep. Konteksnya ke ibadah. Konteksnya ibadah. Jadi Allah yang memberikan kita keberhasilan, lalu kita berterima kasih kepada Allah dengan menyenangkan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Betulan nih. belajar gila. Ngapain dari tadi bolak-balik? Ani bingung nih. Ani tuh dijanji sahabat Ani itu mau kawinan. Ntar malam nih resepsi. Ani udah janji datang, tapi kayak kemungkinan besarnya nggak bisa datang gitu. Gimana ya? Terus ente ngapain ke sini? Iya, lagi bingung mau datang apa kagak. Oh, ngobrol. Oh, boleh deh kalau situ mau ngobrol. Boleh. Ayo, Ani temenin. Boleh daripada ane liatin ente belajar. Serius. Oke. Serius. Sip. Ani lagi bingung banget nih. Udah janji, iya gue pasti datang, orang sahabat deket. Tapi kemungkinan besar Ani tuh ntar malam nggak bisa datang karena ada urusan juga yang lebih penting gitu. Jangan bingung, Kenapa? Beb. Udah janji, Mm-mm. terus kelihatannya nggak bisa datang Mm-mm. karena satu hal yang lebih penting. Mm-mm. Muslim mulia, wibawa, terhormat, dia dicintai. Salah satu ciri dan sifatnya dia menepati janji. Lihat Rasulullah dulu, digelari Al-Amin. Orang yang pandai menjaga amanah. Orang yang pandai untuk menepati janji. Janji sama sahabat, janji sama musuh, janji sama non-muslim, janji sama muslim. Janji sama rakyat. Janji sama rakyat. Nah tuh dia tuh yang kadang-kadang suka kelewat tuh. Iya. Ya, ente janji sama sohib. Kalau nggak bisa nepatin yang pertama, Be, silakan batalkan janji, tapi wajib minta maaf dengan alasan ada sesuatu yang lebih penting. Emang seberapa penting sih Islam mengatur soal janji kayak begitu? Kalau waktu dain, janji itu utang. Utang kudu dibayar. Di dalam hutang ada tanggung jawab. Dididik sebagai muslim untuk bertanggung jawab akan janji yang dia ucapkan. Termasuk janji mengiyakan. Tuh. Beb, Ane janji sama ente. Besok kita ke mall, kita belanja bareng. Ente iyain nih. Iya, sip. Ane kalau nggak nepatin dosa, ente kalau nggak datang juga dosa. Sekalipun ane yang janji, tapi ente ngiyain. Itu namanya kesepakatan dalam janji. Kalau kita menepati janji terus kita datang, itu Nah. janji kita datang gitu ya. Itu bisa disebut kita juga orang termasuk orang yang beriman nggak? Pasti. Kan ciri salah satu sifat orang yang beriman menepati janjinya. Janji kepada manusia wajib, janji kepada Allah wajib. Kita udah baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komitmen, janji. Apa poin berikutnya? Sholat dong. Puasa dong. Zakat dong. Jangan makan kedondong mulu dong. Jangan lupa haji dong kalau mampu dan sanggup. Janji. Mulia gitu. Allah itu sempat ini nggak apa mengatur lo akan mendapatkan dosa seperti ini ketika lo mengingkari janji lo kepada sesama manusia. 3 kata Nabi. Oh. Ada ya? Ciri-ciri munafik, alamatul munafik 3, Beb. Yang pertama, kalau dia berjanji dia ngingkari. Kalau dia bicara dia bohong. Kang Cipoa. Kalau dia diberikan amanat, dia berkhianat, Beb. Tempatnya di mana orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka, di aspal. Ente lihat tuh aspal kayak apa? Jatuh dari sepeda aja lompat ke aspal besot. Gimana di aspalnya neraka? Tempatnya di situ. Kalau kita nggak menepati janji, bisa dibilang kita termasuk orang yang suka maksudnya kita termasuk orang yang maksiat gitu. Pasti berbuat mungkar. Saja. iya. Maksiat kan yang itu yang yang enak-enak gitu kan. Bikin janji juga enak. Ente ngejanjiin aneh, ngebeliin aneh mobil. Mana? Ngucapin janji enak. Wah tenang saudara-saudara sekalian. Saya akan berikan sekali kalian semua kesejahteraan. Pret. Tuh. Enak kan ngucapinnya? Yang ngedengerin enak gak? Enak, Prakteknya enak. Iya. Saya akan mensejahterakan rakyat.
Pantes, Beb. Enggak, ente pantes. Kayak pejabat stres. Meluruskan maksud dan tujuan atau makna nazar. Wah, hebat gak tuh? Kan kalau anak sekarang tuh, ya pokoknya kalau gue udah lulus, gue ulang tahun, gue nazar. Gue bakal traktir lo. Gue bakal nyemplung ke kali gitu kan. Kita nongkrong habis-habisan gitu kan. Nah itu termasuk nazar atau sementara kan tadi nazar itu konteksnya ibadah Allah. kepada Allah gitu. Nah, kalau nazar seperti itu tidak membahayakan dirinya, tetap dia wajib. Tapi alangkah mulianya kita minta sama Allah supaya Allah wujudin keinginan kita. Terus kita janji, ya Allah kalau terwujud nih keinginan saya nazar. Saya mau kasih anak yatim 20 orang. Saya akan sumbangkan setiap orang 100.000. Itu lebih cakep. Konteksnya ke ibadah. Konteksnya ibadah. Jadi Allah yang memberikan kita keberhasilan, lalu kita berterima kasih kepada Allah dengan menyenangkan Allah. Daripada harus nyemplung ke kali, naik ke tebing, nazar, waduh ngibarin bendera di atas awan. Mau ngapain gitu kan? Walaupun wajib, tapi nggak penting juga kan nyemplung ke kali mau ngapain. Tetap harus ditepati. Nih kesian ya mas saudara-saudara kita yang apa ya? Kalau itu tradisi atau apa juga kagak ngerti gitu. Kalau menurut aneh pribadi sih memang itu kagak ada kali ya. Nah, ente minta dijelasin nih Bib nih. Nah, janji, nazar, terus hampir sama dengan sumpah kali ya. Sumpah gitu. Nah ini sekarang kan pada sampai sekarang mungkin dari zaman baheula kali. Sumpah pocong apa segala macam. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan? Apakah di dalam Al-Quran ini pernah ada sumpah Tidak pocong? ada sumpah pocong. Yang ngelakuin itu kiai sama ustadz Nah, gitu. itu yang aneh bingung tuh. Mm-mm. Sumpah Nggak ada. pocong itu tradisi. Iya. Seolah-olah dengan sumpah itu memperberat kedudukan si orang yang bersumpah. Padahal sumpah itu dalam ajaran kita cukup dia ngucapin 3 kata. Wallahi, tallahi, billahi. Itu disebut namanya harful qasam. Nah, artinya harful qasam. Agak lupa. Ono dekat kali deras kosambi. Harful qasam. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi sumpah. Nggak perlu sumpah pocong. Itu udah paling tinggi. Udah tuh. paling tinggi. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak kayak ada gitu. yang aneh-aneh. Sumpah pocong, sumpah kuntilanak. Nggak ada. Sumpah suster ngesot. Nggak gitu. ada. Cukup 3 kalimat itu ente sebut. Ente sudah berjanji dengan Allah untuk menepati janji atau mengingkari janji. Misalnya ente dituduh. Woi, lu kan janji sama gue lu. Kang tipu lu, kang bohong. Demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Gue nggak pernah janji. Tuh. Buat membantah atau buat mengiyakan. Itu udah paling tinggi. Dan jangan pakai, saya pernah denger tuh, jangan pakai sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Masih bisa kalau demi Rasulullah, tapi memang tidak dianjurkan. Sumpah itu kepada Allah. Pada Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Itu berlaku. Demi ayah dan ibu, kagak laku. Nggak lagu ya. Itu sumpah jahiliyah. Ada gak orang-orang yang mendapatkan keistimewaan ketika dia berjanji akhirnya dia tidak melaksanakan atau mengingkari, dia tidak akan mendapatkan dosa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Rasul aja Masya Allah. Iya iya. Mau ame orang Islam janji ditepatin. Ame orang kafir janji ditepatin. Yang paling cakep begini Beb. Ada satu riwayat. Jadi satu waktu ada seorang pemuda lagi cerita nih. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, dia pernah jual beli. Aku jual barang ame Nabi Muhammad, tapi lupa kembaliannya kurang. Terus ceritanya janji. Ya Muhammad, ntar kita janjiannya di sono. Ntar jam segini saya datang. Waktu ini saya datang. Singkat cerita, dia nggak datang-datang. Ini anak muda tadi yang janjiin sama Nabi. Begitu dia ingat, Masya Allah, saya janji sama Rasul untuk ngembaliin uangnya. Begitu sampai di tempat yang dituju, ternyata waktu yang sudah dijanjikan udah lewat 3 hari, Nabi masih di situ. Be. Ternyata Nabi nih nungguin tuh orang udah 3 hari yang lalu, nggak pulang ke rumah. Karena sudah berjanji akan menemui orang tersebut. Bayangin. Sampai segitunya tuh. Padahal yang janji dia. Ditungguin sama Nabi. Sampai 3 hari. Kalau sekarang kan beda lagi tuh. Beda. Orang, lu datang ntar ya? Iya, gue datang gitu. Bener lu datang?
Bener dah tuh, sumpah lo demi Allah. Ngapain sih segala urusan peritilan kayak begitu harus demi Allah gitu kan, kita dipaksa. Padahal ya udah tenang aja, aku datang gitu kan. Kita berjanji itu hak kita. Mengiyakan atau mentidakkan hak kita. Yang kalimat yang paling cakep itu adalah kata iya setelah tidak. Awalnya misalnya nih, ente diajak, Beb, nyok temenin aneh ke pasar, kita belanja. Aduh, aneh kagak sanggup nih, nggak bisa kayaknya. Tiba-tiba, Beb, oke deh, aneh berangkat temenin ente. Cakep tuh. Ternyata bisa. Kata iya setelah tidak. Yang paling jelek, kata tidak setelah iya. Iya, insya Allah, pokoknya beres. Gua Oh, temenin rapi udah, gue temenin lo. Apa siang lo nggak mau? Tahu-tahu, aduh, sorry nih gue nggak bisa menuhin. Oh tuh banyak kayak gitu tuh, itu Rusak penyakit banget tuh, tuh. itu banyak kayak gitu. Jadi tabiat tuh. Jadi tabiat, dan itu nggak boleh dipelihara. Muslim sifat yang begitu buang jauh-jauh. Janji, utang. Utang wajib dilunasin. Siapa orang berjanji tidak melunasi hutang janjinya, maka dia termasuk golongan munafik. Berat. Sebenarnya ada masalah janji. Sebenarnya kalau menurut Ani itu ringan sih ya, antara orang tua sama anak. Anak ini masih kecil. Anak kecil. Oh, nangis gitu. Udah cepet sayang, nanti papa beliin deh gitu. Supaya dia diem. Itu gimana? Kan sepele tuh. Ini emang banyak banget kejadian begini. Dipikir kali bener tuh. Niatnya buat nyenengin anak supaya nggak nangis, terus dijanjiin sesuatu, terus nggak ditepatin. Dipikir nggak dosa, dosa, Tetep ya. dosa. Rasul ngelarang keras sekalipun dengan anak sendiri yang masih kecil dijanjiin sesuatu terus nggak ditepatin. Hebatnya Islam. Termasuk dengan anak kecil wajib menepati janji. Karena Rasul mengajarkan didik anak kita dari kecil. Jangan sampai tuh anak akhirnya ngelihat, oh bapak gue kang tipu, bapak gue tukang bohong. Gimana kemungkinan tuh anak jadi orang jujur kalau dari kecil udah dididik jadi tukang tipu. Jadi dilarang gitu ngebohong sama anak. Suasana yang tepat gitu, kondisi yang tepat untuk kita memungkinkan untuk mengingkari janji. Gitu. Ya, satu, kalau memang kan andai kata kita menepati janji, madorot yang kita dapatkan jauh lebih berat. Wah, ada apa lo? Tawuran. Wah. Udah, lu tenang aja. Gue bakalan datang. Belum mikir nih. Tahu, yang nyerbu satu kampung. Sohib gue cuma berdua. Aduh, lu deh. Sorry gue gak jadi. Enggak, madorotnya gede banget. Udah gitu belain cuman ribut gara-gara persoalan perempuan. Iya, Mau ngapain kan sepele. Iya. Udah, boleh batalin janji. Yang kedua tadi maksiat. Janji udah pengen melakukan maksiat, tapi kemudian kita batalin. Wajib, boleh, harus, pahala. Nah, terakhir, kalau tadi kan kita dipaksa untuk ngucapin sumpah demi Allah gue pasti datang. Nah, kalau buat kitanya ketika kita dituntut untuk berjanji, apa ya alasan yang tepat untuk kita mengucapkan, karena kan nggak bisa juga sembarangan gitu kan. Buat kitanya ya, kita juga nggak bisa juga sembarangan. Apa-apa demi Allah gitu kan. Mana kondisi yang sangat tepat kita yang demi Allah, gue pasti datang. Jadi memposisikan janji dengan mengucapkan demi Allah dan pasti itu tidak boleh. Jadi etikanya orang berjanji, Beb, dia mesti ucapin insya Allah. Atau setidak-tidaknya kalau tidak ada halangan, aneh hadir. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat aneh tidak hadir, aneh bakal datang. Tapi tiba-tiba misalnya janji mau datang ke sunatan teman. Tiba-tiba di rumah ada musibah. Gak apa-apa kita minta untuk membatalkan janjinya. Karena ada sesuatu yang menjadi prioritas utama. Tuh. Prioritas utama yang kalau kita tidak lakukan, maka itu menjadi madorot besar. Janji silakan batalkan. Tapi ingat etikanya minta maaf, tetap kabarin.